Jenny Firmansyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan opini pribadi dengan tema Gerakan Komunis dalam Analisis Kontemporer di NKRI yang merupakan tugas pengganti dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Penganut paham ini berasal dari manifest dan ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah pencetus paham komunis pertama kali pada Manifesto Politik 21 Februari 1848. Awal kehadiran komunisme di Indonesia sudah banyak melahirkan kritik di berbagai kalangan, terutama kalangan umat Islam. Atas dasar ideologi komunisme berseberangan dengan ideologi Pancasila, PKI didirikan pada tahun 1920 dengan dukungan ISDP dan Serikat Islam. Tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. PKI didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda yang bernama Henk Snelfit pada tahun 1914 dengan nama Indie Social Democratische Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. PKI terhitung melakukan 3 kali pemberontakan. Pertama, pemberontakan 1926 sampai 1927. Pemberontakan PKI ini di Banten dan di Silungkang. Pemberontakan PKI di Banten dipimpin oleh Kakak Tubagus Achman Khatib pada 12 November 1926. Latar belakang peristiwa ini yaitu pasca Perang Dunia I, pecah kritis kapitalisme, depresi ekonomi. Setahun setelahnya, memasuki pukul 11 malam di malam tahun baru 1927. Di Sumatera Barat, 1 Januari 1927, pemberontakan terjadi di Sawalahun dan diikuti di Silungkang. Pemberontakan ini PKI melawan kolonial Belanda gagal karena banyak faktor. Kedua adalah peristiwa Madiun 1948. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan menggantikan landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, di Republik Indonesia menjadi pihak yang dirugikan. Karena itu, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa Indonesia. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Selanjutnya, Amir Syarifuddin membentuk Front DPR Rakyat atau yang biasa disebut dengan FDR. Dengan PKI merencanakan suatu perebutan kekuasaan tangan Musso, seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di Moskow, Uni Soviet. Puncak aksi PKI ini adalah pemberontakan terhadap Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Dalam aksi ini, beberapa pejabat, perwira TNI, pemimpin partai, dan alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah. Pada 30 September 1948, di Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Yang ketiga yaitu peristiwa G30 SPKI, terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. Kronologi peristiwa ini, pada tanggal 30 September 1965, PKI dibawa Letkol untuk melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini dilanjutkan dengan membunuh para jenderal yang menolak mengakui melakukan pemberontakan. Jasad para jenderal TNI Angkatan Darat dimasukkan ke dalam lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede
Dalam sumur ini ditemukan jenazah 7 pahlawan revolusi, yakni petinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat PKI mundur dari kawasan Monas. Atas petunjuk polisi, Sukitman yang lolos dari pembunuhan PKI, pemerintah menemukan tempat jenazah para perwira TNI yang di lubang sumur tua, yaitu adalah lubang buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Pasca peristiwa ini, dilakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Selanjutnya, atas desakan rakyat, PKI dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Soeharto sebagai pemimpin tertinggi kemudian mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Hingga kini, tanggal 30 September diperingati sebagai peringatan pemberontakan G30 SPKI. Contoh kasus komunisme di Indonesia, yaitu seorang pemuda bernama Rito sebagai pedagang cabai di pasar Talang Banjar, Kota Jambi, mengenakan baju merah bergambar palu arit, yaitu seperti ini. Mirip lambang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Rinto mengakui kalau kaos tersebut didapatkan dari ayahnya yang membeli baju tersebut dari penjual bekas keliling bernama Mak Ceng. Rinto yang merupakan tamatan SMA mengaku tidak mengetahui arti dari lambang palu arit tersebut. Dari kasus tersebut dapat diambil nilainya, yaitu pentingnya mengetahui sejarah Indonesia di masa lampau. Pada dasarnya, kesaktian Pancasila tidak dapat diganggu-gugat oleh paham atau ideologi lain termasuk komunisme. Cara mencegah sikap perilaku yang mengarah kepada komunisme Indonesia di masa sekarang, setiap individu harus menganut kepercayaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk rasa peri kemanusiaan dan rasa cinta tanah air. Pemerintah mempertegas hukum untuk memberantas korupsi dan tindakan anarkis. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan langsung dari Monumen Pancasila Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.